Saya tidak pulang, takut tidak dibayar. Saya tidak pulang, tetap saya di Bali. Iya. Karena itu proyek pertamanya jenengan, Pak. Ya. Setelah kita dibayar, repot saya. Mau bawa kemana uang ini sebanyak ini? Karena dulu kan cash, Pak ya. Iya, Wah, iya. ya Allah, iya. Mau bawa kemana ini? Ke bank tidak punya rekening, tidak kenal, tidak tahu saya bawa mana. Akhirnya saya tuh masuk dalam kaos. Halo, selamat pagi teman-teman ngopi-ngopi. Kali ini saya diberikan kesempatan yang berharga, kesempatan yang sangat spesial, yaitu bisa bertamu di kediaman Bapak HR Zulkifli, atau teman-teman mungkin banyak yang mengenal sebagai pemilik ya, atau owner dari Hotel Rose di Bangkalan. Hotel dengan fasilitas terbaik di Bangkalan, dan alhamdulillah beliau sangat humble kepada kita untuk kita bisa sharing dengan beliau berkenaan dengan perjalanan hidup beliau sampai beliau ada di titik kesuksesan saat ini. Mungkin langsung saja kita lanjut obrolan ini. Saya ucapkan Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Kita terima kasih banyak kepada jenengan Pak sudah berkenan untuk hadir, untuk bisa berdiskusi kepada kita. Kita ingin seorang seperti jenengan bisa sharing kepada orang-orang yang nonton nanti untuk bisa menginspirasi orang-orang begitu. Terlebih kita pengen tahu dulu, misalkan kan jenengan ini pemilik Hotel Rose. Ya, betul. Itu sampean sejak kapan tuh? Atau sampean membangun sendiri atau meneruskan atau gimana? Saya itu membangun Hotel Rose itu sejak sudah 8 tahun. Berapa? Oh, alah. 8 tahun yang lalu itu 2015. 2015 itu saya bangun. 2015. Saya bangun sendiri. Subhanallah. Saya bikin hotel itu dulu dari pondasinya. Ya Allah, dibangun sampean sendiri. Dibangun saya sendiri, diawasi saya sendiri, digambar saya sendiri gitu. Ya Allah. Karena apa? Karena kita itu bagaimana Bangkalan itu ada hotel yang bagus. Subhanallah. Betul Pak. Jadi orang ada tamu di Surabaya, biar seneng di Bangkalan itu disiapkan kamar yang bagus. Dinamika saya pertama kali itu saya bikin hotel itu Hotel Rose 1. Oh iya teman-teman, karena Hotel Rose ini ada dua ya ada Pak ya. Dua. Ada Ya. dua gini Ada beriringan. dua. Ya. Setelah Hotel Rose 1 itu sukses, ya banyak peminatnya, banyak yang tidur, ya. Akhirnya banyak orang itu mengunjungi Hotel Rose itu banyak yang balik karena kamarnya sudah penuh. Alhamdulillah. Oh, Ya. saking penuhnya. Dari gitu. penuhnya kita tuh punya ide bagaimana kita bikin Hotel Rose 2 itu. Subhanallah. Terus sana kita bikin Rose 2 tuh tahun selisih 4 tahun. Itu. 2019. 2019 kita bangun itu. Berarti baru banget Pak ya. Baru banget ya. Karena saya bangun dengan lantai 6 dengan kamar 60 kamar. Subhanallah. Satu hotel Satu hotel Rose 1 itu 40 kamar. 40 kamar. Yang dua itu Yang Hotel Rose 2 itu 60 kamar. wah, Jadi semua itu 100 kamar. 100 kamar. Nah, Keren itu, banget tuh. Ya, itu doa kita dari orang tua saya ya. Doa-doa orang tua saya itu hanya bisnya mendoa anak. Alhamdulillah. Bagaimana anak sukses Iya. dan tidak bermasalah sama masyarakat. Misalnya jadi sampah masyarakat gitu. Jadi kita betul-betul saya bersyukur sama orang tua saya. Alhamdulillah. Karena orang saya itu doanya manjur. Itu. Istijabah Pak ya. Istijabah. Selalu istijabah orang tua ke anak itu. Jadi saya minta sama anak-anak sekarang itu harus hormat sama orang tua itu. Subhanallah. Ini Jangan sambil mengentengkan orang tua. Itu. Karena orang tua itu punya keramat Ya. Pak ya. Kalau itu tidak bisa merawat orang tua anaknya itu tidak mungkin jadi orang sukses. Ya Allah. Itu kuncinya. Sampean meyakini itu. Yakin itu Ya, Pak. bahwa orang itu tanpa hormat sama orang tuanya, siapapun orangnya tidak akan sukses. Ya. Orang tuanya sendiri kurang baik, apalagi sama orang, kan gitu ya. Kalau benar ke orang tuanya sendiri aja tidak baik, apalagi dengan orang lain. Itu sudah ukuran dasar lah Pak. Ukuran, Ya, ya. ya. Pasti itu, pasti tidak sukses itu, orang itu. Kalau sudah meninggal Pak orang tuanya. Orang meninggal. Ini misalkan seperti orang tua saya yang sudah meninggal. Iya. Gimana cara
saya ini berbakti kepada orang tua atau teman-teman yang lain bisa? Iya, orang tua dulu saya itu waktu masih hidupnya bilang, kalau kamu kalau punya rezeki, kalau saya meninggal teruskan ya, saya diingati terus. Istilahnya itu ditahlilin. Ya Allah. Ya, ditahlilin. Istilahnya orang Madura itu hol-holan orang tua. Gitu. Berarti itu tujuannya juga ada ini ke orang Ya, tua, Pak ya? pasti. Karena apa? Mengenang dia hidupnya, jasa-jasa sangat banyak. Benar. Kita balas apa ke orang tua saya kalau sudah meninggal? Ya, Itu ya. ya jasanya kita ya tetap keluar sekat untuk orang tua. Atau kalau belum punya uang mungkin khusus. Kalau atau kita gimana? ya cukup doa aja. Doa. Kita ya cukup baca Al-Fatihah sebanyak-banyak ke orang tua. Siapa lagi kalau bukan anaknya yang baca doa? Benar. Orang lain tidak mungkin baca doa orang tuanya. Iya. Benar, ya. Kalau bukan anaknya sendiri ya. Berarti berbakti ke orang tua itu bisa bahkan setelah beliau meninggal, Pak ya? Maupun masih hidup sampai meninggal. Benar. Kita harus berbakti sama orang tua. Alhamdulillah. Karena apa? Dia jasa sangat banyak ke kita itu. Benar. Dan saya itu berterima kasih punya orang tua yang bisa mendoai saya masih hidupnya. Alhamdulillah. Gitu. Iya, iya. Di saya memberas jasa ke orang tua saya, ya sesuai dengan orang Islam, ya. Iya, Saya tetap berdoa tiap hari, tiap sholat. Iya. Saya harus mengirimkan Al-Fatihah ke orang tua saya. Iya. Sampai sekarang, sampai seumur hidup saya nanti. Amin. Kelak sampai cucu-cucu kita. Ya, Pak Zul, ini misalkan itu Ya. luar biasa, pesan yang sangat luar biasa dari jenengan. Tapi kita boleh kembali ke hotel dulu, Pak ya. Iya. Ini kan kita masuk ke hotelnya, Pak. Iya. Tanpa sepengetahuan jenengan, saya pernah mesan Iya. hotel jenengan dan Iya. menurut saya ini fasilitasnya bukan seperti hotel-hotel di daerah ya lainnya Iya, ya. iya. Hotel sampean ini sangat mewah. Iya. Itu sampean dapat referensi itu gimana itu? Itu menurut saya sudah kayak hotel di Iya. kota-kota besar Iya. gitu, Pak. Saya ini waktu jadi anggota dewan Siap. dulu, saya itu banyak sering kunjungan kerja ke daerah lain. Benar. Gitu. Di saya itu difasilitasi oleh pemerintah untuk tidur di hotel ini, hotel ini. Saya banyak meniru di foto. Nah, saya tiru, saya itu mudah-mudahan saya punya rezeki, saya bikin hotel. Ternyata Allah mengabulkan. Alhamdulillah. Ya, saya punya hotel, punya hotel ROS 1, ROS 2. Iya. Gitu. Dan nggak nanggung, Pak ya. Ya. Itu punya jenengan tuh melampaui hotel-hotel daerah. Kayaknya semadura kayaknya Iya. paling mewah punya jenengan. Ya, bikin itu karena apa? Karena di sini itu hotel itu sangat minim. Iya. Hotel sini ada 2. Iya. Hotel ROS sama Hotel Ningrat. Hotel Ningrat, ya, benar. Ya, itu. Ada lagi sekarang yang baru-baru kayak Hotel Lon Gledek, Nah. terus hotel apa gitu, Pak. Ya, banyak yang kecil-kecil banyak hotel sini. Gitu. Tapi kita sangat sederhana hotel saya ini, banyak tamu di Jakarta yang tidur di sini. Oh. Istilahnya banyak kunjungan kerja, dinas-dinas. Saya apa pernah itu. lihat menteri Ya, nginep di beliau. Menteri Sandiaga Uno. Iya, Sudah, alhamdulillah. Dia bilang cocok. Oh, Alhamdulillah. bagus hotelnya di Bangkalan, ada hotel seperti ini. Ada gedung pertemuan. Iya. Itu. Ada yang kecil, ada yang besar gedung pertemuan itu. Bisa tempat rapat, tempat manten. Bisa. Jadi tidak perlu kemana-mana, tidak perlu ke Surabaya. Iya. Sudah cukup ber-AC. Iya, Sudah cukup. Ya, fasilitasnya Bagus, kualitasnya juga bagus. Ya, ada air panas itu. Subhanallah. Ada TV, ada AC, ada kulkas. Lengkap semua. Tapi kan kalau biasanya orang yang penting buat penginapan, misalkan dari hotel jenengan yang 100 kamar nih sebenarnya kalau dibuat sederhana bisa jadi 200, bisa jadi 300 loh, Pak. Tapi kok sampean milih kualitas, Pak. Sampean Iya. Soalnya ini kita itu kualitas ini ya, kalau orang itu tidur dengan keadaan bersih, fasilitasnya bagus, jadi orang itu senang. Nah. Jadi kalau kita nanggung bikin hotel tapi nanggung itu ya bagus enggak, jelek enggak, wah repot. Iya. Iya. Ya. Lebih baik saya bikin sedikit kamarnya, hanya 100 kamar. Tapi bagus. Repeat ordernya tinggi, Pak, ya. Iya. Balik lagi orang. Daripada kamu bikin kamar 200 tapi jelek semua.
Malah meskipun 200 yang keisi, kalau jelek paling ya 10-20 tetap. Kalau punya jenengan kan sampai antri Ya, katanya. jadi kalau kepala dinas dari Jakarta, ya dari PBNU banyak, dari Diknas banyak, dari kesehatan banyak, gitu. Itu sangat senang. Iya, ya. Fasilitasnya bagus, cukup. Benar. Kita itu. Dapat kepuasan, Ya, dapat nginep itu, Pak, kepuasan ya. Benar. dan diterima Ya. dari Jakarta. Soalnya apa? Dia nanti orang yang tidur itu diminta fasilitasnya hotel apa, kamu tidur di mana, berapa kamu tidur di sana, Iya, iya. Biayanya gitu. Subhanallah. Dan terbilang sangat murah loh Pak Terbilang untuk sangat fasilitas yang seperti Ya, hotel. tempatnya luas, kamarnya luas, itu. Iya. Lengkap. Teman-teman kalau nginep di sana pasti nggak nyesel, pasti merasakan kepuasan gitu Pak ya. Ya, pelayanannya bagus. Oke. Itu. Sekarang karena tentang hotel kita sudah membahas dengan beliau, dengan owner Hotel Rose, untuk teman-teman nanti bisa mengunjungi. Jadi itu nanti kita ini Instagramnya. Tadi kita baru sharing IG-nya. Siap. Kita pengen lebih tahu tentang jenengan nih. Pak. Ya. Jenengan kan sudah di level sesukses ini sekarang. Pasti jenengan ini anaknya orang kaya raya dulu Pak ya. Gini, orang tua saya itu pegawai negeri ya. Pegawai negeri. Negeri ya. Departemen Agama. Siapa? Ya. Saya ini bekerja ini mulai saya kelahiran saya ya tahun 60. Siapa? Sudah 63 sekarang Pak? 63 tahun. Saya kelas 2 SMA saya sudah mulai bekerja. Subhanallah. Ya. Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Kerja apa kelas Saya 2 SMA? kelas 2 SMA tuh kalau ada libur, Iya. kalau ada libur setengah bulan. Dulu kan kalau libur tuh sampai setengah bulan. Iya, kalau dulu banyak liburnya. Puasa libur penuh. Ah, dulu. iya, benar. Nah, kita dimanfaatkan kita itu Iya. jual genting kita itu. Allah karim. Jual genting dari Sampang ya. Nama itu Haji Asbi ya. Iya, Pak. Di Sampang itu saya minta Di Sampang kan memang di Open itu di tempatnya. open ya, memang di Sampang memang Haji Asbi itu di open. Iya, benar, Pak. Jadi saya ke sana, lihat jalan-jalan ke sana. Ya Allah. Oh, ada genting sebanyak itu, tapi tidak laku-laku genting ini. Ya Allah. Iya. Jadi saya ngobrol sama ownernya yang punya genting. Iya, Pak. Saya ngobrol dia. Wah, sini ini kalau bahasa Madura. Maduranya, genteng saya lok paju. Itu kalau sama genteng saya lok paju, dia meriah genteng riah. Saya terlalu paju. Iya. Gentingnya Haji Ya. Hasbi gak laku-laku. Nanya ke sampean gimana? Iya. Tangki genteng kok cek banyak riah. Iya. Pai, berak mah engkau rogi dah. Banyak otang kok ada bang molok rogi dah. Allah karim. Jadi, bahasa Madura seperti itu. Iya, benar. Jadi saya ini sebagai tamu ke sana, Siapa? saya minta satu genting buat contoh. Iya, Pak. Saya bawa ke Bali. Gitu. Subhanallah. Setelah ke Bali kita contohkan banyak. Waktu itu ada pembangunan marine. Marine itu angkatan laut Iya, Pak. di Bali. Pada itu tahun 70-an. 82, Pak. 82 itu. 82 tuh. Jadi saya bawa genting saya termasuk yang terbaik. Subhanallah. Produk Madura, genting Madura malah terbaik di Bali. Terbaik. Saya bilang, Pak, kalau genting ini, genting Madura, ini Pak, tidak perlu dicat. Subhanallah. Sudah merah sendiri. Iya, Tidak pernah hitam ini. Selamanya saya. Iya, Loh, kok bisa? Iya, Pak. Nanti kalau sampean itu 1 tahun 2 tahun hitam, kembalikan tidak apa-apa. Allah karim. Itu. Berani jamin sampean. Bisa Pak. jamin itu Pak sama saya itu. Oh, saya coba saya lihat dia waktu pegang genting saya itu ditotok-totok. Iya, Pak. Iya. Ting 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 ting. Loh. Ini bagus ya. Garing betul, Pak. Iya. Ya. Ini dari mana itu? Tempatnya ini ya, pabriknya ini. Iya. Itu. Ini Pak pabriknya itu Pak, saya Pak, ini pabrik apa lokal Pak itu saya bilang. Mesin lokal ini Pak. Iya. Dari Sampang, Ompun. Iya. Ompen. Open. Benar. Terus saya, dia pesen sama saya, pesen 60.000. Subhanallah. Satu kali pesan, Pak. Satu Ya. pesan 60.000. Akhirnya saya itu pulang ke Sampang ngobrol sama Haji Sahbi itu. Iya, Pak. Wah, Haji Sahbinya giling kepala. Nanti kamu ketipu kamu itu. Karena sampean masih kecil pada saat itu, Pak. Iya, masih umur 18 tahun saya. Iya, ya Allah. Itu. Setelah itu saya bawa ke Sampang.
bawa pakai apa ya, punya duit saya, nggak punya ongkos saya. Iya, Pak. Bikin apa yang enak? Akhirnya saya tuh ronde ke Cabi itu, aja Cabi itu takut. Kalau gentengnya dibawa banyak, Ya. itu. Tapi karena saya maksa waktu itu, Iya. saya jamin. Akhirnya saya itu cari uang, sewa perahu saya, Pak. Subhanallah. Sewa perahu dari Sampang, diangkut, itu 7 perahu. Loh, berarti nggak lewat darat, Pak? Tidak. 7 perahu saya, Pak, diangkut ke Pesuruan. Iya, Pak, benar. Nah, diangkut ke Pesuruan, di Pesuruan naik truk, Pak, Iya. ke Bali. Ke Bali. Ya, Allah. itu. Jadi lebih murah, Iya, iya. murah ongkosnya, Pak. Nah, setelah sampai di Bali, Pak, saya 7 perahu itu, Pak, seperti 7 truk. Yang isinya 7 ton. Subhanallah, ya Allah. Per truknya 7 ton itu, Pak. Ya Allah. Sampai saya di Bali, Pak, di Banyuwangi, Iya, Pak. itu di pelabuhan Ketapang. Ketapang. Ini ya. Langsung saya ke Bali, nyebrang ke Bali. Setelah ke Bali ketemu sama Pak Kolonel Subroto. Siap. Itu Pak Direktur utamanya proyek Marina itu di Angkatan Laut. Iya, Pak. Iya. Langsung saya nyampe di sana, langsung saya diterima barang saya. Iya. Cari waktu 2 hari, saya tidak pulang, takut tidak dibayar. Saya tidak pulang, tetap saya di Bali. Iya. Karena itu proyek pertamanya Iya. jenengan, Pak. Ya. Setelah kita dibayar, repot saya. Mau bawa kemana uang ini sebanyak ini? Karena dulu kan cash, Pak, ya. Iya, Wah, cash, ya Allah, iya, iya. Mau bawa kemana ini? Ke bank tidak punya rekening, tidak kenal, tidak tahu saya bawa mana. Akhirnya saya tuh masuk dalam kaos. Ya Allah, Saya pakai kaos, masuk di dalam kaos saya, pakai sarung saya pulang. Allah karim. Pulang ke yang punya truk. Pertama kali saya bayar truk itu semua. iya. Yang 7 truk tadi saya bayar semua. Iya. Habis bayar saya pulang langsung ke Sampang. Itu. Masih ke Sampang saya ada sisa uang masih. Saya setor semua ke juragan saya Iya, yang punya genteng itu. Masih ada uang sisa uang 2 juta lebih. Allah, uang 2 juta dulu Iya. Waktu itu 83. Iya. Itu. Itu setara seratusan juta sekarang, Pak. Kalau dulu itu harganya mobil yang Daihatsu, Iya. harganya 2 juta yang baru. Zaman itu. Tapi saya dikumpulkan uang saya di kantor pos. Subhanallah. Nah, saya tabung, kalau saya masih SMA, baru keluar SMA, saya tabung uang saya 2.400.000. Alhamdulillah. Itu. Semuanya itu besar itu. Besar banget Iya. dulu itu, Pak. Ya Akhirnya Allah. saya ngirim, terus ngirim sampai Haji Sabi itu pas beli mobil, Iya. beli truk. Iya, Pak. Tina udah percaya karena pakai sarung dia. Itu. Beli truk langsung beli 2. Hasil dari usahanya sampean tuh Usaha beliau saya. bisa langsung. Iya. Allah, nolong banget. Semestinya saya. tidak diperhatikan karena dia tuh pakai baju udah bagus, pakai sarung, pergi ke toko beli truk itu. Langsung dia beli 2 kontan. Subhanallah. Itu. Beli 2 truk Haji saya pulang bisa sanggup saya. Tolong naknya apa ya kalau bisa dulu nak ke Iya. anak ya. Iya, benar. Tolong nak kamu cari lagi. Alhamdulillah. Itu. Saya bangga. Kenapa bangga? Saya dapat kepercayaan. Alhamdulillah ya. Nah, tapi saya sudah punya modal. Nah, setelah saya lama di Bali, saya ke Banyuwangi, terus pergi ke Moncar saya. Balik lagi sampean. Ya, ke Moncar. Oh. Dan setelah di Moncar itu saya ketemu ada zaman itu tuh ada orang banyak telepon, kok rame, ada apa di Moncar itu, kok rame. Iya, Pak. Jadi saya ke Moncar itu lihat-lihat, ternyata sana itu ada telepon wartel. Wartel banyak dulu ya. Iya. Benar-benar. Wah itu kok sampai ribuan orang tiap hari itu, rame itu. Sampai antri, Pak, ya dulu, Di Pak. wartel. Ternyata dia wartel itu bukan punya Telkom, punya swasta. Oh, alah. Nah, saya tanya ke ketua Telkom di Moncar itu, Iya, Pak. bagaimana Pak kalau Madura bikin ini? Wartel di Madura. Iya. Allah. Pak. Oh, sampai langsung aja ke Telkom Bangkalan. Alhamdulillah. Akhirnya saya pergi ke Telkom Bangkalan ngobrol, Iya. Telkom Bangkalan ngobrol. Saya gimana Pak kalau saya buka di Arusbaya? Iya. Kalau di kota sudah ada Iya. Telkom. Saya bukan, waduh, Arusbaya Pak jauh sana. Iya. Sampai beli tiang, sampai beli kabel, sampai. Iya, enggak apa-apa. Habis berapa? Enggak apa-apa saya beli. Iya Pak, setelah kita survei ke lapangan, itu hanya 14 kilo. Nah, saya beli tiang. 14 kilo beli tiang saya sama kabelnya tuh.
taruh di Arusbaya saya itu. Iya, Pak. Setelah buka di Arusbaya, wartel saya ada 4 tempat kardu. Ada tempat wartel saya. Wartel. Iya. Ada tempat ruangan Iya. di Arusbaya. Iya. Ternyata luar biasa, meledak. Alhamdulillah. Sampai ke Tanjung Bumi, sampai ke Tapang, sampai ke Sampang. Gitu. 10 geger sana. Subhanallah. Ya, soalnya orang dari Hong Kong itu ngunil pun dari Hong Kong, Iya, TKW, TKI, dari Brunei, dari Saudi, ya, dari Arab, mau ketemu sama keluarga. Benar ya Allah. Waktu itu memang tidak ada telepon. Tidak ada alat komunikasi memang. Tidak ada. Allah. Tidak ada, masih akhirnya saya punya petugas itu 2 untuk menjemput orang. Subhanallah. Ada telepon dari Saudi semuanya ke Iya, telepon itu, Pak saya tolong sampaikan ke Abdurrahman. Iya. Di mana rumahnya? Di Ketapang. Nanti saya jam 2 telepon. Ya Allah, subhanallah. Dia jemput. Karena dulu masih sistem janjian gitu Pak ya Iya. kalau mau nelpon ya Allah. Iya. Benar. Saya jemput ke Ketapang, Abdurrahman dipanggil, Pak ada telepon dari Saudi katanya. Nanti jam 2. Sekarang aja berangkat Pak, berangkat. Ya Allah ya. Berangkat nunggu setengah jam 2 langsung ada telepon. Dia ngomong sampai nangis dia. Senengnya itu untuk pertama kali kok bisa bicara ketemu itu. Iya. Mau ngobrol. Jadi semuanya itu tiap hari saya minimal dapat 15 juta. Uang tiap hari itu dapat 15 juta. Uang zaman dulu Pak. Zaman dulu. Itu. Wow ya Allah. Itu. Saya kumpulkan terus Pak. Uang itu saya kumpulkan, saya akan belikan mobil ya. Belikan tanah sama saya itu Pak ya. Iya. Terus saya habis itu lama-lama saya buka CV saya. Subhanallah. Buka CV namanya PT Lina Jaya. Rina Jaya. Lina Jaya. Saya buka PT, ya buka PT jembatan, proyek jalan, Proyek sampai sudah mulai. gedong apa gitu. Terus itu lama saya Pak, sampai 98. Sesi 98 saya Pak jadi orang politik, Iya. masuk partai PDR. Waktu ketua itu Pak Hadi Sasono, Menteri Koperasi itu. Iya. Nah, saya waktu 98 saya daftar jadi caleg dari PDR, saya langsung duduk. Alhamdulillah. Dapat banyak saya orang. Iya. Jadi saya duduk dari partai PDR tahun 98. Iya. Itu. Dari Sampai- 98 kan ya. 98 saya partai PDR. Setelah partai PDR saya pindah lagi Partai Merdeka. 5 tahun lagi pindah saya ke partai baru, Partai Merdeka. Saya duduk lagi sampai 2 kali lagi. Jadi saya itu 3 kali, 3 periode. Itu. Subhanallah. 3 periode. Jadi itu akhirnya saya itu sudah terlalu lama di DPR. Saya berhenti. Saya buka usaha hotel. Subhanallah. Itu. Berarti sampean pasca DPR itulah baru buka. Buka hotel. Sudah berhenti di DPR. Saya buka hotel. Ya sampai sekarang ini. Alhamdulillah. Kita itu. Ya mudah-mudahan terus banyak rezekinya kita. Amin. Biar uang saya tersalurkan pada orang yang tidak punya, Ya. yang membutuhkan. Sampai Ya, sekarang. amin. Ya. Ini luar biasa jenengan ini Pak Zul. Dari waktu kecil sampean sudah punya keberanian ya, selevel jenengan masih belum lulus kuliah, belum lulus sekolah, sudah bisa usaha berani jual Genting genteng. kembali. Itu pun bukan gentengnya jenengan sendiri, Iya, gentengnya punya orang. Iya. Karena terlalu banyak di rumahnya. Siapa yang mau beli di Sampang? Iya. Dia punya tanah luas penuh sama genting. Iya. Nggak laku-laku katanya. Daripada mangkrak, ya udah percaya agak percaya wis ke jenengan bawa aja. Iya, wis, terus. bawa. Ternyata dia sukses. Iya. Sampai sekarang dia sukses juga. Haji sampai Sofi sekarang. kaya juga sekarang itu. Alhamdulillah. Mungkin sekarang almarhum ya sudah Iya. ya, sudah meninggal ya. Subhanallah. Tapi dia sumbernya dari saya itu dulu. Pak, tapi mental seperti jenengan ya. Kan saya lihat sampean bercerita itu kayak penuh keberanian. Jenengan tuh kayak yakin aja gitu. Iya. Jenengan kemuncar melihat ada wartel rame, pengen Sedikit. buka wartel dan jadi gitu. Itu Jadi. mental seperti itu bagaimana itu terbentuk dalam diri Pak Zul tuh? Iya, karena gini, kalau orang tidak pernah coba apapun itu sulit. Iya, Pak. Apapun dia, kerja apapun kalau dia belum pernah, kalau dia lemah, Iya. tidak berusaha betul itu sulit. Di orang kaya ini harus melalui dari itu
Kerja keras, Lain. berani. Kalau orang tua, orang kayak turunan tuh beda. Beda. Iya. Berarti Orang tua turunan itu orang tuanya meninggal, anaknya dihabisi sama anaknya. iya. Itu. Berarti kalau jenengan bukan hasil dari Tidak. pemberian semuanya dari Tidak orang ada. Allah. Saya itu memang dari bawah kerja itu. Saya itu. Benar. Saya sampai sekarang ini. Gitu. Berarti sampean sangat memegang teguh kayak kerja keras. Gitu. Iya. Jadi orang-orang itu saya minta apapun orang itu masuk usaha apapun yang pertama kali itu memang sulit. Semua sulit. Tapi kalau tabah Ya. dan terus pasti sukses. Subhanallah. Iya, harus itu, harus tabah memang orang itu. Jangan ketika sulit pindah, ketika Ya, sulit tidak pindah. bisa. Kalau mengandalkan orang tua toh tidak bisa. Itu. Ya, ya. Orang tua tidak selamanya dia kaya kan gitu ya. Pak, jenengan dari awal tadi nyebut-nyebut terus tentang betapa jenengan tuh menghormati orang tua, Pak. Iya. Tuh kira-kira gimana sih dulu orang tua mendidik Pak Zul hingga jadi sesukses ini? Pasti Iya. ada didikan-didikan Ini yang melekat kepada Iya. jenengan. Kalau dulu saya tetap sekolah, Iya. orang tua itu mesen ke saya, awas cong ya, cek ngecok. Jangan Cek mencuri. sampai ngecok, jangan sampai mencuri. Iya. Sudah, kamu makan aja di sini yang banyak. Kamu, biar kamu di sana tidak beli kue, tidak ada kamu cong. Iya. Kamu, sudah makan banyak kamu, jangan curi. Iya, iya. Itu, jangan curi, harus jujur. Harus jujur. Itu tidak boleh, tidak boleh. Itu Kamu. prinsip yang Semua ditanamkan. maupun kamu orang tidak punya, tapi harus punya kejujuran. Berarti orang tuanya jenengan bukan orang berpunya pada saat itu. Tidak ada. Biasa-biasa pemain negeri kok. Iya, Anak saudara saya banyak 9. Allah karena. Itu pemain negeri, pemain departemen agama. Iya. Dulu. Ya tidak nututi kalau buat sekolah, buat makan ya ada. Kita sambil cari sendiri dulu sambil dagang kita akan gini dulu ya. Itu. Iya, tapi alhamdulillah sampean diberikan kelancaran, Pak ya. Amin, amin. Karena ya. zaman dulu itu banyak sekali kasus-kasus penipuan. Oh, iya. Apalagi sudah levelnya jenengan tuh sudah beda provinsi, kadang Iya. beda kota aja sudah. Sudah, Apalagi jenengan masih anak kecil pada saat Iya. itu ya, Pak ya. Setelah alam di Madura ini masih tetap ya. Iya. Perkembangannya ya masih begini, tidak semaju di Jawa. Iya, iya. Jadi kalau daerah itu maju, pemikirannya itu berbeda. Iya. Sudah. Kalau kita karena orang Madura, ya alam-alam Madura itu. Kalau merah ya merah, kalau putih ya putih itu. Tidak bisa seperti orang di Jawa itu. Iya, iya. Apalagi sudah orang sudah berpangkat profesor apa sudah luar biasa pinternya itu. Iya, benar. Tapi itu orang tua saya bilang, kuncinya harus jujur. Jujur. Harus jujur. Sudah, itu kuncinya. Mas pikir orang jujur ini pasti nemu jalan yang bagus. Ternyata benar orang tua saya. Alhamdulillah. Itu. Alhamdulillah. Jujur, teman-teman, Jujur. itu Sampai inti saudara dari- semua saya di pengusaha semua ini. Oh, alhamdulillah. Iya, pengusaha semua saudara saya. Hanya dari konsep sederhana yaitu Iya. jujur itu, Pak. ya? Iya, jujur di pengusaha semua dan sukses semua. Yang punya Citra Land itu di Citra Land di Bangka itu adik saya itu. Allah karim. Itu. Citra Land di Surabaya itu, Pak. Bukan di Bangkalan. Di Bangkalan. Chandra Land. Apa, Pak? Chandra Land. Oh, Chandraland. Chandraland. Iya. Alhamdulillah. Adik saya. Pas punya lagi ada CV namanya Istana Cendana itu kakak saya itu. Allah karim. Itu di Kamal. Kontraktor-kontraktor. Iya. Pak, ya. Pak Supartan enggak, itu bidangnya itu di perumahan. Perumahan. Listrik gitu. Nah, dia sukses sekali dia. Banyak dia. Sampai dia punya kos-kosan 40 rumah. Iya, dia sudah meninggal. Di anaknya mesti yang meneruskan itu kos-kosan. Satu keluarga sukses semua, Iya. Pak ya. Alhamdulillah itu. Ya doa berkat orang tua. Iya. Berarti menurut jenengan tuh sebenarnya sukses itu bisa diusahakan atau memang sudah takdir, Pak? Sudah kayak Oh begini ya. iya, Pak. Kalau orang itu harus ikhtiar. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Jangan percaya sama takdir. Takdir boleh dipercaya, tapi kita harus ikhtiar. Tanpa ikhtiar takdir itu hilang. Kan ada bilang kayak gini, Pak, mau ke Malaysia, ke Mekah, kemana kalau rezekinya secangkir ya udah secangkir. Itu Oh enggak. nggak percaya sama. Enggak percaya saya itu. Wah, Enggak percaya. Itu.
Kalau itu yang percaya sama itu, orang nggak kerja. Nggak kerja. Bener. Nggak kerja. Iya, iya. Saya nanti matang-matang itu sangke ya sudahlah, tidur aja lah. Nah, Gitu. toh kalau Ikhtiar. tidur-tiduran juga kalau rezekinya banyak ya tetap Ya. banyak, ya kan akhirnya agak nyambung gitu. Iya, ikhtiar. Ikhtiar. Iya, kita harus, orang itu harus bergerak, ikhtiar, harus jalan, harus keluar rumah, harus bangun pagi, Harus bangun pagi. harus bangun pagi. Gitu. Subuh, kita sholat subuh harus bangun. Alhamdulillah. Karena rezeki waktu di situ itu. Duh, kalau habis subuh gak tahu mau ngerjakan apa, gimana? Enggak, terus yang penting dia sudah bangun. Jangan tidur lagi habis Jangan sholat tidur subuh. lagi. Jangan. Orang tidur tidak ada rezekinya. Subuh. Itu. Masa ada takdir, orang tidur punya rezeki? Tidak ada di takdir itu. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Subhanallah. Iya. Jadi orang bangun itu berjalan mesti ada rezekinya. Daripada orang tidur terus, tidak ada rezekinya. Ini kan untuk anak muda nih Pak. Ini kan kita tim ngopi-ngopi ini ada sekitar 6 orang. Iya. Itu biasanya memang bangun. Iya. Subuh itu biasanya bangun. Bangun. Tapi karena mau ngapain ya ini janjian sama Pak Zul masih jam 10 ya udah tidur aja Iya. lagi. Dan akan banyak kerjaan di rumah. Benahi, mikir itu. Ya Allah. Orang tidur kan tidak mikir. Iya. Kalau orang bangun mikir, mau kemana kita ini? Ya Allah. Mau cari rezeki kemana ya? Berjanji sama orang persiapan apa saya itu? Mikir. Intinya jangan tidur aja dulu Jangan, gitu Pak. Jangan. Orang tidur tidak ada rezekinya. Sudah percaya saya. Alhamdulillah. Itu. Pokoknya orang tidur semua tidak ada rezekinya. Orang tidur kan orang mati. Sama kayak orang mati gak Iya. berfungsi apa-apa. Pak. Iya, tidak ada rezekinya. Iya, iya. Jadi orang itu bergerak. Nggak bergerak. Anak muda sekarang itu harus banyak bergerak. Tinggalkan sabu, tinggalkan. Iya, Pak. Iya. Harus banyak takwa ya, banyak takwa. Sholat. Siap. Ya. Luar biasa. Tidak bisa kalau orang itu dia minum, dia nyabu, sudah hilang Malah- itu. Iya, malah terlena di sana. Terlena sudah hilang itu. Hilang, rezekinya hilang, hidupnya hilang. Sudah. Jadi sampah gitu. Pak Zul, ini kan jenengan tadi sudah berbicara tentang hotel, tentang usaha yang jenengan rintis dari awal Iya. sekarang. Dan jenengan juga diberikan keberkahan ya dengan kesuksesan ini. Amin, amin ya. Tapi ada nggak Pak, misalkan perjuangan-perjuangan sampean selama merintis usaha, tantangan, Iya. cobaan yang ingin Iya. sampean alami, terus gimana sampean menghadapinya itu ada nggak cerita? Oh banyak, Iya Pak. banyak. Begini. Yang sampean inget banget Iya. itu apa tuh? Begini, saya janjian sama orang itu ya, jual beli tanah. Siapa? Ya. Saya kan sambil ngepling tanah. Iya Pak. Saya punya perumahan. Siap. Nah, itu orang tuh banyak beli. Setelah uangnya masuk, pas orang itu nggak jadi. Aduh. Itu. Iya. Nah, itu yang membuat kita itu kerepotan untuk membalikan uangnya. Iya. Iya. Kalau nunggu nanti Pak, kalau uangnya sudah, kalau rumah saya sudah laku, uangnya mau dikembalikan. Nggak bisa itu. Iya kalau lakunya 1 bulan, kalau sampai 1 tahun nggak laku. Iya. Bagaimana uangnya orangnya itu? Iya. Iya. Ya di situ, anunya, suka dukanya di situ. Iya. Iya. Ya, jadi kita itu memang Intinya nggak semulus seperti yang Semua, dikira iya. orang ya Pak. Ya, oh Pak Jadi- Zul itu cepet-cepet mulus semua. iya, Enggak. jadi kita harus sabar. Harus sabar, harus hati-hati, harus banyak pengalaman, Iya. menggali pengalaman dari yang sudah terjadi buat pengalaman. Iya. Itu musibah tadi itu jadi obat Iya. dan dibuat pengalaman untuk ke depan. Jangan seperti terjadi seperti ini. Iya. Karena saya pernah baca buku Pak. Katanya saking banyaknya ya ujian untuk pengusaha itu, Iya. jarang orang punya usaha itu sampai 2 tahun katanya Pak. Ya. Jadi memang rata-rata itu usaha yang dibangun apakah startup dan lain-lain itu gak nyampe 2 tahun Iya. katanya Pak. Karena gitu. Ya mungkin ya. Karena dia itu penghasilannya 1 hari seumpamanya contoh. Iya Pak. Penghasilannya dia itu sebanyak 10.000 1 hari. Iya. Dia makan sate sampai 20. Ya. Iya. Iya. Makannya mewah. Iya. Jadi uangnya tadi itu uang modalnya itu untuk apa? Untuk lain-lain. Iya, benar. Jadi orang itu tidak tabah. Iya, iya. Dia mendahului kepalanya sendiri. Tidak mungkin orang usaha harus tabah. Tidak mungkin, tidak bisa tabah. Dan orang tiap hari itu tidak orang bisa beli, Iya. bisa laku, tidak mungkin. Iya.
Itu masih punya anak lagi, punya istri lagi. Aduh, kalau tidak tabah nanti ini ikut semua hancur. Hancur satu, hancur semua. Kan tomboknya dan rumahnya itu, kepala rumah tangganya kan orang laki. Iya, suami ya Pak. Suami. Kalau suaminya hancur usahanya, anak istri hancur semua sudah. Tambah besar. Ya. Karena perlu pribadinya dia sendiri. Ya. Itu. Tambah Jadi, besar. Tidak mengingat masa depannya anak sama istri. Jadi kalau ada uang tuh tetap harus berhemat dulu, Ya, Pak. karena orang itu, maaf ya, meninggalnya belum tentu. Iya. Kalau meninggalnya 1 minggu, tidak apa-apa, uang dihabisi. Coba meninggal sampai bertahun-tahun. Terus dari mana uang itu makan? Iya. Nggak ada yang tahu kapan. Nggak ada yang tahu. Ajal, Pak ya. Ajal itu. Ini ya. Ya, sudah. Jadi memang kuncinya itu orang itu harus satu ya harus sabar, takwa. Tidak bisa itu. Orang tidak takwa tidak bisa. Itu mengolah pikiran soalnya. Itu. Siap Pak Zul. Dan setelah jenengan cerita banyak tentang usaha, tentang banyak sekali prinsip-prinsip yang Pak Zul share ke kita ini, teman-teman. Jenengan sudah ada di titik ini. Jenengan sudah dari pengusaha sukses, politisi sukses juga. Dan sekarang juga jenengan aktif di partai begitu kan. Setelah ini apa? Setelah semua yang jenengan capai, apa keinginan jenengan dari saat ini hingga tahun-tahun mendatang? Ya, kita ingin mengabdi sama Allah ya, takwa sama Allah. Kita ini sudah 63. Jadi kita ini mesti ada sisa-sisa hidup ini kita bertakwa sudah. Sudah apa ya? Kita ini sudah Allah beri rezeki ini sudah semua pengalaman yang Iya. enak-enak sudah jenengan sudah dapat kita lah, ini Pak. menyukuri. Iya. Rezeki di Allah sudah menyukuri. Itu. Jadi kita tinggal kita bagaimana kita ini sharing sama teman-teman atau tetangga-tangga mana yang ada yang tetangga sakit ya, ada tetangga yang musibah meninggal, ya, aktif di membantu gitu Pak. Iya, jadi kita aktif sosial di situ. Iya. Sosial itu, anak yatim itu. Jadi untuk pengembangan usaha dan lainnya sampean udah merasa cukup gitu biar anak-anak yang melanjut. Sudah tinggal anak-anak saya sudah 63, anak saya 2, satunya polisi, Subhanallah. satunya jadi dosen, sudah. Saya punya cucu 1 masih ya. Ya kita sudah hati-hatilah kita hidup itu. Iya, ingin meninggal husnul khotimah. Ini ya. Investasi untuk akhirat sudah Pak. Ya, kita persiapan itu sampai sekarang. Itu. Luar biasa. Jadi kita tinggal memberi pesan-pesan ke anak saya, tidak boleh sombong. Gitu. Ya. Anak saya dua-duanya ini harus jangan sampai jadi sampah masyarakat. Harus tetap bermanfaat. Iya, itu manfaat bagi nusa dan bangsa gitu. Sudah, ya itu, tidak bisa orang tanpa takwa itu sudah tidak bisa. Alhamdulillah. Sudah, nanti larinya ke nyabu. Ya. Nyabu, minum. Karena sekarang Kan sudah nggak tersedia takwa. di mana-mana. Oh iya. Kalau ininya agak kuat Pak ya. Iya, sudah. Pegangannya agak Iya. kuat. Kalau bisa anak-anak zaman sekarang ini, kalau bisa ya, kalau sudah SD mau ke SMP, kalau bisa mondok aja lah. Mondok. Sampean merekomendasikan mondok aja Pak. Ya? Mondok aja. Menjaga dari perkembangan pergaulan zaman sekarang ini sudah. Kalau sudah rusak di situ sudah. Itu. Tidak ada laki, tidak ada perempuan, sama sudah. Kalau hancur ya hancur sudah. Dan lebih sulit perempuan. Kalau Tidak perempuan terkendali. hancur itu waduh sudah. Kalau salah jalan perempuan itu wah luar biasa sudah. Pusingnya orang tua masyarakat sudah. Pak Zul, dari cerita hidup jenengan, ini saya yakin teman-teman banyak yang terinspirasi. Ya. Teman-teman bisa lebih yakin lagi bahwa ya hidup nih butuh perjuangan gitu Pak ya. Untuk sukses itu gak bisa ngandalkan Iya. takdir, gak bisa nunggu-nunggu. Iya. Setelah jenengan lalui semua Pak Zul, kegagalan, kesuksesan, baik di usaha, politik, keluarga, dan sebagainya. Kira-kira kalau jenengan kita minta sharing, 1 atau 2 hal yang menjadi kunci menurut jenengan untuk bisa, bukan menjamin ya, tapi bisa banget membantu supaya orang sukses itu apa Pak? Ini, kalau orang anak-anak muda sekarang ini ya, Siapa? ya, zaman sekarang ini begini Pak ya. Ada 2. Siapa? 1 bisa bekerja pemerintah, kerja sama orang, ya, atau dia membuka usaha sendiri.
Nah, itu harus pilih tuh. Kalau buka usaha sendiri ini, Pak, iya, dia harus tekun. Karena apa? Karena dia bekerja sendiri. Kalau kerja sama swasta, dia bisa gantung sama bosnya. Iya, benar. Iya. Iya. Tapi kalau kerja sendirian, seperti sampean sebenarnya, buka usaha sendiri. Tapi sampean ini tekun. Jangan berhenti-berhenti, tekun terus. Memperdalam lagi pekerjaan itu. Terus. Iya. Jangan berhenti. Nanti kalau kamu berhenti, berhenti, baru lagi terus. Kapan kita mau maju? Iya. Satu contoh, sampean punya usaha. Sekarang punya elektronik yang bagus-bagus, Iya, Pak. iya. 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 Sampean bisa jadi Misalkan usaha kita podcast ini, Pak lah. Kalau podcast ini, Pak, sampean sekarang harus punya kantor. Subhan. Siap. Kalau udah punya kantor, sampean enggak bisa maju. Iya. Di mana kantornya podcast? Enggak ada yang tahu. Iya. Wah, itu ada kantor podcast sana. Coba ke sana aja. Harus punya kantor. Orang usaha ini harus punya kantor. Iya. Maupun tuh kontrak kecil, harus ada kantor. Itu. Wah. Kalau bisa di pinggir jalan. Iya. Iya, di pinggir jalan kalau bisa. Berarti orang kalau punya usaha sendiri itu malah harus lebih tekun, Pak ya. Loh iya. Kan alasan orang punya usaha sendiri itu katanya biar bisa ngatur waktu sendiri, gak diperintah-perintah. Kalau hari raya bisa Iya, cuti. saya capek sendiri. Iya. Iya. Bukan untuk orang capeknya. Namanya usaha sendiri. Iya. Tapi kalau usaha sama orang, gampang kan capeknya kasihkan ke orang. Iya. Aduh, saya capek tetap kerja. Maupun capek. Nah, itu. Hasilnya nanti orang yang ngambil. Jenengan lebih merekomendasikan usaha sendiri Usaha aja, buka sendiri. Masih muda. Mari kita itu harus rajin nabung. Rajin. Ya, harus rajin nabung. Kalau orang tidak punya tabungan, orang itu tidak tangguh. Kenapa? Kosong dia. Iya, nggak Kosong. pede, Pak ya. Nggak Mau ngomong pede. itu nggak pede kalau nggak punya. Punya uang, tidak Iya. pede. Tidak pede. Mau kerja kemana, tidak pede. Iya benar. Soalnya apa? Senjata tidak punya. Nggak punya, Iya. benar-benar. Hanya nebeng ke orang terus. Hasilnya nebeng sama orang terus. Tidak Ya. punya simpenan dia. Lebih pelit, ya. Daripada royal tapi hancur. Lebih baik pelit daripada tidak punya uang sama sekali. Iya. Hah? Benar. Iya. Iya. Dia royal di orang, ada tamu, teman-teman ngopi semua royal. Ah, Iya. tapi nggak punya uang. Tapi pulangnya itu Habis. habis. Ya Apa Allah. sampean beli barang, beli yang murah aja. Contoh sampai punya uang 1 juta, beli dompet sampai harga 1 juta, sampai tidak punya uang buat apa? Cuma buat keren-kerenan nih loh, saya punya dompet. Tapi nggak merek punya ini. uang. Nggak punya uang. Tapi apa harganya 100.000 sampean? Punya uang. Punya uang. Ambil yang 100.000. Kenanya langsung ke mental kalau punya uang tuh, Pak ya. Iya. Lebih pede gitu. Pak. Iya, yang nyata. Orang tanpa uang tidak bisa. Benar, semua orang takwa sama Allah. Iya takwa, tapi kita harus memang dunia ini kita ini Iya. harus punya uang orang. Hah? Soalnya dengan jelas menyampaikan itu harus punya uang Punya kita. uang. Luar biasa. Tidak bisa. Sampai gabung sama teman-teman aja sampai punya uang sudah ngomong sampai bodoh. Iya. Tidak pinter. Hah? Karena tidak punya uang. Benar. Itu. Kalau yang punya uang tuh meskipun Nah. nggak pinter tuh kayak yakin iya. gitu, Pak ya. Mampu sana cara bener. Bener. Tadi ya. Iya. Karena punya uang. Jadi mulai dari sekarang teman-teman harus punya uang, Harus punya uang. simpenan. Harus gitu. punya tabungan. Tabungan. Tekan sedikit harus punya. Jangan sampai kosong. Tekan sedikit ada. Di bank nol sama sekali. Oh saya ada simpanan 100.000. Kalau orang zaman dulu itu kosongan tuh kan kalau nggak punya amalan zikir. Sekarang Iya. kosongan tuh nggak punya uang, Pak. Tidak punya uang. Jadi nggak boleh kosongan. tuh. Tidak boleh kosong. Beras pun tidak boleh kosong rumah. Iya, Tidak alhamdulillah. boleh. Itu artinya persiapan dulu, Pak ya, untuk diri Sampai sendiri. kalau punya uang tuh, contohnya sampai merokok ya. Iya. Punya uang beli rokok, Iya. merokok, ngopi, nyantai. Pokoknya kecil harganya sampai akan beli sendiri. Jadi larangan merokok itu terutama bukan Iya. karena kesehatan tapi untuk yang tidak punya uang. Pak. Ya. Kalau yang nggak punya uang nebeng terus Aduh rokoknya. sudah. Hah? Benar. Jadi orang bodoh terus. Iya. Hah? Kapan kita mau pinter? Yang pinter itu orang yang punya uang. Soalnya. Iya. Semoga setelah podcast dengan jenengan ini kita bisa
jadi pribadi yang banyak uang, Pak. Iya, soalnya punya uang orang itu percaya diri. Percaya diri. Pasti percaya diri orang itu. Maupun bodoh, sok pintar. Karena punya uang itu kan. Ya? Iya, benar. Iya. Yakin Pak kalau udah Maupun punya pintar, uang. dia punya uang kiok gitu. Ragu meskipun pinter itu ragu ya Allah. Apa itu kamu? Nah, Iya, itu iya. memang kenyataannya kan seperti itu. Kita biar kenyataan aja. Jangan larikan ke ke agama. Orang mau punya uang, yang penting jangan. Kita bertakwa, beriman, tapi punya uang. Itu biar Artinya punya uang tidak membatalkan iman, malah menunjang iya, gitu Pak ya. biar tidak selalu doanya. Kalau doanya bisa salah kacau pikiran lah. Kalau nggak punya uang, doanya minta uang terus Pak. Kalau udah punya uang kan doanya lebih luas. Iya. Minta sebanyak-banyaknya, tidak ada masalah itu. Kan iya. Iya, iya. Tambah banyak Allah ya tambah. Tapi kalau sudah banyak jangan minta terus. Disangka itu wah ini orang ini udah habis-habis sudah kaya minta uang terus ini. Ya. Iya. Nah itu yang miskin aja yang minta uang. Gantian lah gitu. Ya. Iya. Luar biasa sekali teman-teman obrolan kita dengan Pak Zul pagi hari ini. Nah seperti sampean tuh yang nyonya poke sekarang ini ya. Iya. Ya. Dan ini sampean harus buka apa namanya? Jangan pakai stok sampean. Sebelum buka dagangan lagi, bawa barang sampean. Subhanallah. Iya, saya bawa barang habis polisi sama tawarkan. Saya punya barang ini, Pak, saya, Pak. Gimana? Gitu Pak ya. Sambil jalan. Harus mulai berani berdagang. Oh iya, harus berdagang, Pak. Gitu. Apa itu kamu celana jin? Iya. Benar. Apa kamu punya jam tangan, Pak? Namanya orang dagang, Pak. Itu Pak. Mendorong sampean untuk anak-anak muda ini Ya, usaha Pak. Iya, jangan sampai waktunya tiap hari gitu Pak, duduk lihat TV, merokok gitu Pak. Bosan, tapi kelamaan akhirnya Pak seneng. Iya. Malas bekerja. Iya. Itu Pak. Dan tadi saya bilang tadi Pak, Iya Pak. kalau orang jujur itu kerjanya mau bekerja sedikit Pak, mau. Tapi kalau orang tidak jujur Pak sampean Pak, sudah berhenti kerja lagi sudah mau Pak. Karena sudah enak waktu kerja dulu. Sekarang kerja sedikit tidak mau dia. Iya. Benar. Luar biasa. Ya, jaga mulut lagi Pak. Ngomongannya itu jangan terlalu tinggi ya. Kurang baik. Jangan sombong. Jangan sombong nanti jatuh. Nah, itu tidak bisa. Ngomongan sombong itu Pak, yang tidak disukai oleh Allah. Mau sekaya apapun tetap Tidak harus boleh. rendah hati Iya, gitu Pak. Rendah. Harus membagi rezeki. Apalagi kalau orang Madura itu kan Pak ya, apa namanya itu etika yang Iya. pertama gitu. Iya, karena orang Pak, tengkar lakon lah. Benar. Tengkar lakon pada Pak Congan itu ya. Benar. Dari situ. Anak itu kalau sudah dari kecil sudah usaha, tangguh orang itu. Iya. Tangguh. Anak itu tangguh. Mau tinggal orang tuanya kemana tangguh, taruh di mana hidup orang itu. Tangguh anak itu sudah maunya berusaha. Seperti orang di jalan-jalan itu jual kacang di lampu merah, itu kalau sudah tua tangguh anak itu. Tidak butuh siapa-siapa. Misalnya kecil saya sudah bisa cari uang kok. Apalagi sudah besar nanti. Iya. Karena kalau dilatih tangguh kayak gitu itu. Oh iya. Kalau anak kecil sudah dikasih duit terus sampai tua. Kasihan Maupun dia sarjana kamu. Kalau udah kasih uang orang tuanya tidak punya dia. Tidak bisa kerja. Maupun dia S1. Itu. Maupun anak SD kamu kalau sudah jual kacang. Kamu ya. Oh, jual ini Jadi di lampu merah. jangan apa-apa dikasihani. Oh, nah, itu orang yang bakal tangguh itu. Bakal tangguh. Orang kelihatan bahwa anak itu besok hidup anak itu sudah kelihatan bagi saya. Ya. Tapi bagi orang yang anaknya orang kaya tidak mungkin begini deh. Wah, apa kerjaan apa itu jangan. Itu bisa makan satu hari makan sendiri itu. Tanpa orang tua makan anak itu. Iya. Dia orang tua meninggal, ibu meninggal, bapak meninggal, dia hidup kok. Biasa jualan di lampu merah kita dapat makan kok. Ini ya. Iya. Nah, seperti itu tangguh. Apalagi dia punya modal nanti, tambah hebat itu. Benar. Kan ya? Siapa? Oke, teman-teman, luar biasa sekali obrolan kita dengan Pak Zul ini sangat cair, mengalir, terus beliau juga tidak sungkan-sungkan untuk membagi pesan-pesan yang itu pasti sangat berguna untuk kita, untuk kita terapkan nanti di kehidupan kita. Semoga untuk kita dan para penonton tim ngopi-ngopi ini bisa dapat ya vibe dari beliau, kesuksesan beliau bisa. Ini pesan saya satu ini, Ya. nabung. Nabung.
Teman-teman harus nabung mulai dari sekarang. Terlebih sebelum nabung teman-teman harus punya penghasilan. Karena itu nggak bisa kalau teman-teman nggak punya penghasilan nggak bisa nabung. Enggak istilah nabung nih gini. Kalau punya uang 100 jangan dihabisi. Nah, jangan royal-royal dulu lah, Pak. Iya, karena dia nanti kalau habis dia sulit orang Sulit. itu. Hah? Bener. Cari kemana lagi saya ini? Kan ya. Kalau Jangan bisa langsung check out Shopee, Tokopedia dan jangan dulu ditabung. punya 100.000 belikan aja kacang mentah goreng. Jual Bungkus lagi. plastik jual ke warung-warung aja. Harus belajar berdagang bahkan dari yang paling sederhana, Pak. Iya, 100.000, 300 banyak. Siap. Oke. Itu mungkin teman-teman obrolan kita dengan Pak Zul yang sangat inspiratif, sangat menarik pada pagi hari ini. Semoga obrolan ini bisa memberikan suatu insight yang bisa kita ambil faidahnya bersama. Itu saja mungkin dari kita. Terima kasih Pak Zul, terima kasih banyak. Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi.